Baik, saya di sini akan menjelaskan mengenai ikatan protein. Nah, sebelum itu, ikatan protein itu apa? Ikatan protein adalah interaksi antara molekul protein dengan molekul lainnya seperti obat yang terjadi melalui interaksi fisikokimia. Ikatan protein dapat dibentuk melalui berbagai jenis interaksi, termasuk ikatan hidrogen, ionik, kovalen, dan hidrofobik. Konsentrasi protein dapat mempengaruhi ikatan antara protein dan obat. Semakin tinggi konsentrasi protein, semakin banyak obat yang terikat pada protein, dan semakin sedikit obat yang tersedia untuk berinteraksi dengan target sel. Nah, di sini saya merujuk sebuah jurnal dengan nama jurnalnya yakni Biological of Science dengan judul Mekanisme Kerja Penghambatan Antibiotik Ceftriaxone, Clarithromycin, dan quercetin terhadap enzim pneumolisin pada bakteri Streptococcus pneumonia. Metode docking in silica yang dimana di dalam penelitian ini membahas interaksi ikatan protein yang terbentuk antara kelompok antibiotik tersebut dengan sel pneumonia. Perlu kita ketahui terlebih dahulu bahwa ceftriaxone adalah antibiotik dari cefaxorin generasi ketiga yang memiliki struktur kimia sebagai berikut, yakni berupa cincin beta-laktam yang terdiri dari cincin thiazolidin dan cincin beta-laktam yang terikat pada rantai samping 6 atom karbon. Nah, untuk struktur kimia ceftriaxone itu sendiri dituliskan sebagai berikut, yang dimana ceftriaxone memiliki gugus amina pada ujung rantai samping yang memungkinkan interaksi dengan target bakteri. Sementara itu, gugus karboksilat pada ujung lain dari molekul memberikan muatan negatif pada molekul, sehingga meningkatkan kelarutan dalam air dan memungkinkan distribusi yang lebih baik di dalam tubuh. Cincin beta-laktam pada molekul ceftriaxone merupakan struktur yang sangat penting. Karena kenapa? Karena dari bentuk ikatan kovalen dengan enzim pengecatan dari sel bakteri transpeptidase yang menghambat pembentukan dinding sel untuk mencegah pertumbuhan bakteri. Oleh karena itu, ceftriaxone termasuk dalam kelas antibiotik beta-laktam untuk menghambat pembentukan dinding sel bakteri. Nah, kemudian untuk antibiotik kedua adalah clarithromycin, yang dimana digunakan sebagai anti-infeksi bakteri dengan karakteristik memiliki makrolida, yaitu dengan cincin laktona berukuran besar yang disebut dengan cincin makrolida, yang terdiri dari 14 atom dan beberapa gugus fungsional yang berbeda. Struktur kimia clarithromycin dapat dituliskan sebagai berikut ini, yang ada di sebelah kanan saya, yang dimana clarithromycin ini memiliki gugus amino yang terikat pada cincin makrolida. Nah, dan juga eh, ada gugus metil yang terikat pada atom nitrogen pada cincin. Selain itu, terdapat gugus oksigen pada cincin laktona yang berperan penting dalam aktivitas antibakteri clarithromycin. Cincin makrolida yang pada clarithromycin itu merupakan eh, memiliki tugas aktivitas untuk antibakterinya karena cincin ini terikat pada ribosom bakteri yang menghambat sintesis protein sehingga mencegah pertumbuhan dan reproduksi bakteri. Untuk itu, dari clarithromycin ini efektif dalam mengatasi infeksi oleh bakteri intraseluler seperti pneumonia. Dan yang terakhir ialah antibiotik quercetin, adalah senyawa flavonoid alami yang terdapat pada jenis tumbuhan. Struktur kimianya itu sendiri yakni terdiri dari cincin aromatik dengan gugus fenol pada posisi 5 dan 7, serta gugus karbonilnya pada posisi 4. Nah, terdapat gugus hidroksil juga pada posisi yang ketiga dan juga cincin aromatik.
Untuk struktur kimia quercetin pada gambar ini, yang dimana cincin quercetin ini terdiri dari 6 atom karbon dan 5 atom oksigen, yang membentuk struktur yang disebut flavonol. Gugus hidroksil pada cincin aromatik ini memungkinkan quercetin untuk membuat ikatan hidrogen dengan molekul lain seperti protein dan juga asam nukleat. Baik, selanjutnya adalah ini adalah suatu struktur kristal yang dari enzim pneumolisin pada bakteri Streptococcus pneumonia. Yang dimana pada gambar yang A ini dia dikelilingi oleh air, yang di B ini tidak dikelilingi oleh air, yang dimana akan diidentifikasi dengan metode docking nanti. Nah, untuk pengenalannya itu sendiri, apa itu ikatan protein yang terdapat pada Streptococcus pneumonia ini, di mana terutama itu terjadi pada enzim pneumolisin dengan membran sel manusia, di mana enzim pneumolisin ini memiliki kemampuan untuk membentuk suatu pori pada membran sel manusia yang menyebabkan kerusakan dan terjadinya lisis pada sel. Ikatan ini terjadi molekul melalui interaksi antara gugus hidrofobik pada pembentukan permukaan enzim pneumolisin dengan fosfolipid pada membran sel manusia. Selain itu, dari Streptococcus pneumonia ini juga dapat membentuk ikatan protein dengan protein pada permukaan sel manusia melalui adesin pada permukaan bakteri yang terikat dengan reseptor sel manusia seperti protein PAF reseptor dan memediasi ikatan seluler dan intranisasi bakteri oleh sel manusia ini sendiri. Yang dimana proses binding dengan membran sel ini dimediasi oleh domain 4 triplets undecaptidal atau 4 triplets dari 4 ikatan peptidanya, yaitu residu TRP433, TRP435, dan TRP436 serta lob Li TR459, Lu460. Nah, untuk karakteristik sifat fisika dan kimia dari masing-masing ligan tadi, yakni ligan 1, ligan 2, ligan 3 ini yang mana? Ligan 1 ini merupakan yang tadi adalah ceftriaxone. Nah, yang dimana dia memiliki H bond donornya itu alias untuk pendonor sebagai dia itu memiliki 5 atau ikatan, dan juga asepton itu ada 13. Untuk ligan kedua ini yakni tadi ada claritomisin dengan H bond donornya itu ada 4 dan aseptornya ada 14. Dan quercetin memiliki ikatan donornya sebanyak 5 dan ikatan aseptornya itu sebanyak 7. Nah, untuk metode docking yang digunakan dalam memvisualisasi dari bentuk ini dapat dilakukan dengan sebuah proses sebagai berikut. Ini merupakan sebuah contoh yang dimana bagaimana proses metode docking itu dalam menganalisis struktur-struktur tersebut. Jadi, eh, untuk sel pneumonia ini itu dia itu intinya adalah sebuah protein yang dimana dia itu mengandung protein pneumalisin dalam penelitian ini, yakni protein jenis performing toxin yang dimana termasuk dalam bentuk kolesterol binding cytosine yang dimana diekspresikan oleh gen play yang banyak ditemukan pada semua isolat bakteri Streptococcus pneumonia. Jadi, dalam penelitian ini dipaparkan interaksi terapi antara ketiga antibiotik tadi dengan bakteri Streptococcus pneumonia melalui ikatan proteinnya secara in vivo dan in vitro untuk mengurangi kerusakan bakteri dan menjadi resistensi sebagai agen antibakterial. Nah, ini ada dua interaksi. Nah, di sini yang pertama ada gambar 4 ini interaksi antara pneumolisin dengan ceftriaxone. Nah, di sini dijelaskan pada gambar ini kalau interaksi antara protein pneumolisin dengan ligannya itu menghasilkan bentuk yang ditunjukkan adanya 4 ikatan hidrogen yang meliputi residu asam amino.
dengan tipe ikatan hidrogen karbon dan residu. Nah, secara konvensional, untuk kestabilan struktur kompleksnya ini oleh 5 ikatan hidrofobik yang meliputi residu tadi di sini, itu ada satu ikatan elektrostatik, yaitu pada residu ikatan yang bersifat unfavorable bump, atau dia itu bersifat tidak favorable untuk donor-mendonor. Dan juga di sini ada ikatan sulfur. Nah, di situ ikatan proteinnya dan antara pneumolisin dan ceftriaxone itu berdomain untuk menghasilkan 4 ikatan itu tadi. Nah, untuk yang gambar di kanan ini, gambar 5, ada interaksi antara pnemolisin dan juga klaritromisin. Nah, yang dimana interaksinya itu menghasilkan sebuah energi yang dimana dia ada 3 ikatan hidrogen di sini yang meliputi residu asam amino dengan tipe ikatan hidrogen yang konvensional dan juga tipe ikatan protein karbon yang dimana sama dengan memiliki satu ikatan elektrostatik yaitu residu Glu 277 dengan tipe ikatan atraktif chain. Nah, untuk interaksi yang ketiga, itu adalah interaksi antara protein pneumolisin dengan ligan quercetin, yang dimana dia menghasilkan energi ikatan. Nah, yang ditunjukkan sebagai panah dalam 6A ini sampai B ini adalah visualisasinya, yang dimana berikatan dengan protein pneumolisin pada domain yang ketiga. Nah, interaksi pneumolisin dengan quercetin ini menghasilkan 2 ikatan hidrogen yang mampu dalam bentuk residu dengan tipe ikatan hidrogen karbon dan residu ala 357 secara konvensional. Nah, untuk kestabilannya itu sendiri, struktur kompleks protein ini dipertahankan oleh 4 ikatan hidrofobik, yang dimana terdiri antara 2 residu dari bentuk lisisnya dan juga 2 residu alanya. Nah, untuk eh, tipe ikatannya ini dia memiliki nama ikatan pi-alkil dan juga terdapat 2 ikatan elektrosiatik yang meliputi 2 residu dengan tipe ikatan pi-anion. Nah, dari hasil interaksi dari penambatan 3 ligan ini, di mana secara interaksinya itu dijelaskan dengan subtraction itu adalah kontrol positifnya. Dan yang paling umum sebagai inhibitor protein selektifnya itu pada pneumolisin bakteri pneumonia itu yang teruji secara in vivo dan in vitro tadi dengan menggunakan metode docking. Yang dimana terlihat tadi kalau ceftriaxone itu bisa menghambat hemolisis dan sitolisis yang dimediasi oleh pneumolisin untuk menghalangi terjadinya oligomerasi monomer pada pembentukan kompleks pada aktivitas peptidase. Nah, untuk uh, kesimpulan itu sendiri, jadi yang kita tahu kalau ikatan interaksi antara ketiga tadi itu melibatkan berbagai banyak ikatan. Nah, bukan hanya ikatan protein saja, tapi ada kimia seperti kovalen, hidrogen, hidrofobik, hidrostatik, ionik. Dan juga ada beberapa gaya seperti van der Waals dan dipol-dipol. Nah, dari yang sudah saya jelaskan tadi, saya ingin menyimpulkan kalau kestabilan struktur protein itu tadi dipertahankan oleh 2 jenis ikatan kovalen, yang berupa ikatan peptida dan disulfida, serta 3 jenis ikatan non-kovalen yang lemah seperti hidrogen, hidrofobik, dan elektrostatis. Tapi walaupun lemah, jumlahnya tetap memiliki peran penting dalam kestabilan struktur protein, karena melibatkan interaksi antara atom hidrogen dan elektronegatif. Nah, untuk referensi yang saya gunakan, ini tadi adalah jurnalnya, Metamorphosa Journal of Biological Science, dan ini adalah screenshot dari bukti fisik dari jurnalnya. Baik, sekian penyampaian saya mengenai ikatan protein.